Justru mereka lebih asik menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa Melayu, tapi bahasanya bukan Melayu yang ori ya, Melayu rojak kata netizen. Ini tamparan keras sih menurut saya buat para masyarakat atau netizen Malaysia yang Saudara, peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa bermaksud apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi, maka lama-kelamaan hilanglah bangsa itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang dan bergabung di channel Junot Voice. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel ini semoga bahagia, sehat selalu, dan rezekinya banyak melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, juga kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat video atau mereaksi sebuah video di mana video ini berjudul Gadis Jerman Mengajari Malaysia Dalam Pidato Bahasa Melayu. Kenapa judulnya seperti itu ya? Penasaran kan? Oke teman-teman, saya juga penasaran. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Karena dengan seperti itu, teman-teman cukup membantu saya agar channel ini berkembang. Amin. Oke, langsung ke videonya. Check it out videonya. Anda boleh mulakan pidato Anda. Salam sejahtera, hadirin yang saya hormati. Jika kita Hilang bahasa lenyap bangsa. Haifa Taher. Diinformasikan gadis ini berasal atau berkeluarga negaraan Jerman. Walaupun tampaknya seperti ras-ras Arab ya, wajah-wajah Arab, tapi berkebangsaan Jerman. hendak mengenal bangsa seseorang itu, lihatlah daripada perilaku dan tutur katanya. Orang yang memiliki jiwa kebangsaan yang baik akan tercermin melalui bicara yang santun dan indah. Namun, apabila bahasa kebangsaan itu tidak digunakan dalam percakapan atau dinafikan statusnya, maka jati diri bangsa tidak lagi terselah. Bertitik tolak dari sinilah, izinkan saya untuk mengupas peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa. Saudara, peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa bermaksud apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi, maka lama-kelamaan hilanglah bangsa itu. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, tujuan, dan mesej kepada orang lain. Benar, apabila sebuah bangsa tidak menghargai bahasanya, maka akan hilang jati diri bangsa tersebut. Lagi nyindir ya. Untungnya Indonesia nggak seperti itu ya. Jadi alhamdulillah masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui cara pemikiran, sistem nilai, adat dan budaya seseorang itu. Budaya pula merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok manusia serta menjadi warisan turun-temurun. Justru bahasa dan budaya mempunyai perkaitan yang sangat erat. Tanpa bahasa kita tidak dapat memahami erti sejarah dan sukar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka secara keseluruhannya, peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa akan dikupas dalam konteks Malaysia berdasarkan 3 hujah, yaitu pertama, bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi. Kedua, bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan. Dan ketiga, bahasa kebangsaan dalam masyarakat. Betul. Hadirin dan hadirat, hujah saya yang pertama, bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi. Saudara, Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menjelaskan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara Malaysia. Sehubungan itu, bahasa Melayu mestilah digunakan dalam setiap urusan rasmi
termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa. Apabila kita menggunakan bahasa Melayu, kita sebenarnya sedang mertabatkan bahasa kebangsaan negara. Benar. Jadi salah satu memartabatkan sebuah bahasa dalam sebuah negara, yaitu salah satunya menggunakan bahasa negaranya itu dalam konteks resmi. Contoh seperti rapat ya, itu menggunakan bahasa kebangsaannya. Jadi yang saya tahu selama ini informasinya mengenai bahasa yang digunakan di acara-acara resmi di Malaysia itu, banyak mereka-mereka yang berpidato atau bercakap itu tidak menggunakan bahasa Melayu gitu. Jadi bahasanya bahasa Melayu rojak yang biasa netizen bilang. Mereka bercampur dengan bahasa British. Bahkan banyak lagi tuh yang berbicara menggunakan full bahasa Inggris gitu. Itu sangat disayangkan. Itu bisa mengancam kepribadian bangsa ya, terutama bahasanya. Lanjut. Ia juga sebagai tanda penghormatan rakyat Malaysia, yaitu rasa bangga dan cinta akan bahasa Melayu. Tuh, dengar buat netizen Malaysia. Harus mempunyai rasa bangga cinta ya terhadap bahasanya sendiri, bahasa Melayu tuh. Buat netizen Malaysia yang banyak omong. Masyarakat dunia juga dapat bahasa Melayu mengenali masyarakat dunia juga dapat mengenali bahasa Melayu, yaitu bahasa yang pernah menjadi lingua franca sejak zaman pemerintahan Sriwijaya lagi. Sejak zaman bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan. Sriwijaya tuh, Saudara, itu. Sistem pendidikan negara mestilah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar baik di sekolah maupun di pusat pengajian tinggi. Dalam hal ini, pembinaan jati diri bangsa Malaysia perlu dipupuk melalui bahasa Melayu dan bukannya bahasa asing. Betul, bukannya bahasa asing. Kita perlu belajar daripada sejarah lalu. Sebagai contoh, Jerman telah membuat keputusan untuk meninggalkan bahasa Arab dan Latin dalam sistem pendidikan dan akhirnya memilih untuk menggunakan bahasa ibundanya, yaitu bahasa Jerman. Oke, guys, berikut tadi adalah pidato di mana seorang mahasiswi Jerman berpidato dengan peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa. Itu benar ya, ini mungkin video dibuat di Malaysia ya. Jadi bisa dikatakan perkataan ini atau kalimat ini, pidato ini menyindir bangsa atau masyarakat Malaysia. Karena yang kita ketahui pada zaman sekarang akhirnya ini banyak sekali masyarakat Malaysia, terutama pemuda-pemudi Malaysia itu kurang paham tentang bahasa Melayu dan kurang pede menggunakan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Justru mereka lebih asik menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa Melayu, tapi bahasanya bukan Melayu yang ori ya, Melayu rojak kata netizen. Ini tamparan keras sih menurut saya buat para masyarakat atau netizen Malaysia yang sering mengomentari bahasa Indonesia, yang katanya nggak iri terhadap bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa resmi UNESCO. Ini penting loh, jika kalian tuh nggak melestarikan bahasanya sendiri, bahasa ibundanya sendiri di negara, khususnya di negara kalian sendiri, jangan salahin. Semakin berkurangnya penutur bahasa tersebut, pasti bahasa itu lama-lama bakalan lenyap. Itu aja masukan dari saya, reaksi dari saya. Mungkin teman-teman semuanya ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Junot, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.